warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast yang ketiga dengan saya sendiri Ustadz Ridwan dan sebelah saya Ustazah Siti Maulida. Nah, dan di sini kami mau membahas tentang fadilah sholat taraweh ya. Sebelumnya di sini Ustadz mau tanya dulu sama Ustazah. Ustadz, gimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Nah, ini ngomong-ngomong masalah fadilah sholat taraweh, apakah ada dalilnya? Ya ada dalilnya kurang lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Yang artinya barang siapa beribadah sholat tarawih di bulan Ramadan seraya beriman dan ikhlas, maka diampuni dosanya yang telah lampau. Hadis Bukhari Muslim. Oh, itu ya Us. Berarti fadilah sholat tarawih itu sangat besar ya Us. Dan di sini saya itu mau tanya lagi Us. Apakah setiap harinya sholat tarawih itu setiap malamnya itu fadilahnya berbeda-beda? Iya. Setiap malam dari malam pertama sampai malam ke-30 itu fadilahnya berbeda-beda, sangat banyak sekali pahalanya. Nah, untuk yang ke-10 itu diberi rizki dunia dan akhirat. Oh, berarti rezeki itu nggak cuma ada di dunia ya Us, Iya. di akhirat juga ada. Iya, kalau rezeki di dunia kan seperti kayak uang, terus kesehatan dan lain-lain. Nanti pun di akhirat kita di sana juga ada yang namanya susu, terus zam-zam, apapun yang kita butuhkan di sana juga ada. Berarti semuanya ada ya? Iya. Terus untuk malam ke-11 keluar dari dunia seperti orang yang baru dilahirkan. Oh, berarti kalau orang yang baru dilahirkan berarti nggak mempunyai dosa Us. Iya, kalau baru dilahirkan itu seperti bayi itu tidak memiliki dosa karena benar-benar baru diberikan kehidupan, dilahirkan dari dunia. Jadi masih suci, masih fitrah. Oh iya. Jelas ya Us? Jelas. Nah, untuk yang ke-12 itu wajahnya ketika kiamat itu berjalan seperti bulan purnama, terang benderang. Oh, terang berarti seperti bulan purnama ya. Pas hari kiamat itu ketika berjalan itu wajahnya sangat terang benderang Bersinar seperti ya? bulan purnama. Iya, bersinar. Kan di hari kiamat biasanya itu gelap gulita, tapi ketika orang yang melakukan sholat tarawih di malam ke-12 itu nanti wajahnya terpancar, bersinar, seperti menyinari. Nah, untuk yang ke-13 itu selamat dari keburukan. Keburukan yang seperti apa ya Us? Ya, keburukan apapun, kayak nanti di akhirat kan biasa kayak ada yang dimasukkan api neraka atau kayak terkena panasnya besi api itu neraka dan lain-lain. Jadi tidak merasakan keburukan apapun. Oh, berarti kalau kita melakukan sholat tarawih yang ke-13 Allah akan menghilangkan keburukan-keburukan itu. Oh, okay. Yang penting harus ikhlas. Iya. Untuk yang malam ke-14 itu tidak dihisab di hari kiamat. Berarti nggak dihisab. Iya, langsung jadi masuk surga. Langsung masuk surga. Kalau tidak dihisab berarti tidak dihitung amal perbuatan kita yang buruk ataupun yang baik, intinya langsung masuk surga insya Allah. Amin. Untuk yang ke-15 malaikat itu akan memintakan ampun. Berarti gimana ya Us? Jadi malaikat itu berdoa kepada Allah untuk memohonkan ampunan kepada orang yang melakukan sholat tarawih tersebut. Oh, betul. Nah, untuk fadilah dari yang ke-16 sampai ke-20 apa ya Ustaz? Oh iya, di sini Ustadz akan menjelaskan sedikit ya tentang fadilah di bulan di hari yang ke-16 dan sampai ke-20. Yang pertama di hari ke-16 yaitu terjamin terhindar dari api neraka dan masuk surga. Berarti tidak merasakan api neraka itu seperti apa Ya panasnya? tidak. Di sini kan Allah sudah menjanjikan apabila kita melaksanakan sholat taraweh di
hari ke-16 atau di malam ke-16, maka Allah akan memasukkannya langsung ke surga. Berarti nggak akan merasakan ke neraka dulu gitu. Terus yang ke-17, Allah akan memberikan pahala seperti pahala Nabi Us. Nah, pahala Nabi itu seperti apa ya Ustaz? Pahala Nabi itu sangat besar, karena di sini hamba Allah yang diakui secara langsung oleh Allah itu baru satu orang, yaitu siapa? Yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang imannya paling besar kepada Allah, yang selalu bertakwa kepada Allah, yang sudah dijanjikan kepada Allah akan masuk surga tanpa dihisab. Berarti itu pahala Nabi Muhammad yang sangat besar. Berarti kita merasakan juga ya Ustaz ya? Ya, insya Allah bakal merasakan. Semoga juga. bisa Amin. melakukannya ya. Amin ya Allah. Terus yang ke-18, Allah akan memanggil malaikat Us. Allah akan memanggil malaikat menyatakan Allah telah ridho kepada orang mukmin dan kedua orang tua kita. Ridho gimana ya Ustaz? Nanti kan di akhirat Allah itu akan mengumpulkan para malaikat, memanggil malaikat, terus menyuruhkan kepada malaikat untuk meridhoi orang yang melaksanakan tarawih ke hari ke-18. Terus malaikat itu akan menyampaikan ridho kepada kita dan kedua orang tua kita. Berarti orang tua kita ikutan mendapat pahala ya kedua Ustaz orang ya? tua kita akan juga merasakan pahala yang akan kita dapat. Terus ke-19, Allah akan menjanjikan surga Firdaus Us. Bukannya surga Firdaus itu yang paling bagus ya Ustaz? Iya, surga Firdaus itu yang paling bagus, yang paling indah. Sudah dijelaskan di Al-Quran kan. Kalau surga Firdaus itu surga yang paling indah dari surga-surga yang lain ya. Apabila kita melaksanakan sholat tarawih ya di malam ke-19 dengan ikhlas dan benar, maka Allah akan menjanjikan langsung dimasukkan ke surga Firdaus, surga yang sangat indah. Amin, semoga bisa melakukan yang Amin, malam amin. ke-19. Pahalanya sangat luar biasa. Biasa sangat besar. Terus yang ke-20 ya Us, Allah akan memberikan pahala seperti orang yang mati syahid Us ya. Mati syahid itu seperti apa Nah, sih, Ustaz? ini mati syahid, Allah itu sudah berfirman bahwasanya orang yang mati syahid itu akan langsung dimasukkan ke surga Us. Jadi orang yang mati syahid itu pasti akan masuk surga. Seperti itu, iya. seneng banget ya berarti kalau mati syahid ya Ustaz ya? Iya. Tapi mati syahid itu perjuangannya itu sangat besar Us. Makanya Allah ya akan menjanjikan orang yang mati syahid itu bakal masuk ke surga. Terus mungkin itu ya pesan dari kami. Mumpung kita masih diberi kesempatan ya untuk anak-anakku semua, mumpung masih diberi kesempatan pada tahun ini, coba kita dibandingkan kepada tahun kemarin ya. Kita dituntut untuk tidak saling berkerumunan. Kita tidak boleh berjamaah di masjid. Kita tidak boleh sholat di tarawih di masjid. Nah itu mumpung tahun ini pemerintah ya menganjurkan kita untuk udah boleh sholat di masjid, untuk sholat tarawih di masjid, dengan catatan masih menggunakan protokol kesehatan. Kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya ya. Kita gunakan kesempatan ini untuk beribadah kepada Allah, untuk memohon ridho Allah agar kita kelak bakal masuk surga. Mungkin ada tambahan lain dari Ustazah? Ya, terima kasih atas sarannya dan nasihatnya. Semoga di bulan Ramadan ini apa yang kita harapkan semoga tercapai. Amin. Target di bulan Ramadan ini tercapai semua dan Amin, kita ya bisa Allah. melaksanakannya Amin. dengan bagus. Pokoknya lebih baik dari tahun yang kemarin walaupun masih dalam masa pandemi. Nah, sebelum kita akhiri, nanti ada kuis ya. Kuisnya ada 3. Nanti kuisnya dijawab di buku tulis, langsung dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Pertanyaannya nomor 1, hadis tentang sholat tarawih tadi diriwayatkan oleh siapa? Nah, hadisnya itu diriwayatkan oleh siapa? Tadi yang awal pertama Ustazah baca tadi itu udah ya. disebutkan sama Ustazah. Di awal-awal Ya. kalau menyimak insya Allah tahu ya. Nah yang kedua, fadilah apa
yang didapatkan pada malam ke-15. Hmm. Tadi sudah Ustazah jelaskan sedikit. Ya Ustaz ya. Udah ya. Dan untuk yang ketiga, apa fadilah malam sholat tarawih malam yang ke-16? Tadi udah dijelaskan Sama sama Ustadz ya. saya sendiri ya. Ya. Mungkin kalau Ananda semua pada nyimak, insya Allah nanti pada tahu. Ya, terima kasih sudah menyimak podcast Ustadz dan Ustazah kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Amin. Kami mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Ananda semua. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.